Top FM. More music variety. Top. Tantang menyelesaikan permasalahan. Jadi yang namanya kita menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari pun ibaratnya sudah tahu strateginya harus seperti apa. Oh iya, ya. Kemudian di matematika sendiri, apa mungkin peminatnya juga sedikit atau sarjana juga sedikit atau gimana, Bu Eka? Kalau dari Universitas Peradaban memang masih satu kelas, ya satu kelas. Terus mungkin ini juga berpengaruh sama dunia kerja ya. Maksudnya apa? Peluang gitu, peluang dunia kerja. Kita pikir saja. SMP, SMA, SMK banyak di sini. Pastinya juga butuh yang namanya guru matematika. Apalagi jamnya kan yang banyak. Dan kalau dilihat dari Universitas Peradaban yang dimana kan baru satu kelas ya, satu angkatan itu satu kelas. Ibaratnya itu juga sudah membuka peluang bahwasannya di dunia pendidikan matematika itu memang masih banyak membutuhkan ya. Banyak membutuhkan satu, apalagi yang sekarang jamnya ditambah. Kan ada matematika wajib dan matematika peminatan. Itu untuk SMA, SMK kayak gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kan itu juga masih bisa untuk melamar kerja di bidang yang lain, misalkan perbankan atau yang lainnya. Kalau di perbankan matematika juga masuk ya, Bu? Masuk. Ada salah satu alumni itu di BRI. BRI? Ada. Wah, keren ya. Ada kayak gitu. Salah satu alumni kita. Iya. Kemudian Mas Takwa, ini nggak ada keinginan untuk menjadi dosen? Dalam hati kecil itu sebenarnya ada sih, tapi ya mengalir saja lah. Apalagi menikmati masa-masa keemasan bimbel saat ini. Iya, ya makanya tadi saya bilang fleksibel aja ya. Nanti kalau memang Allah menakdirkan saya jadi dosen entah dimanapun ya jadi dosen gitu. Tapi saya sedang menikmati yang saat ini sih. Soalnya bahkan ya selain yang di nasional pun internasional pun saya mainkan gitu loh. Ya. Seperti HKIMO itu kan HKIMO nanti yang nggak percaya searching ya. HKIMO itu kan Hong Kong International Mathematical Olympiad ya. Nah itu dari Jakarta saya juga ngelatih buat dikirim ke sana buat lomba di sana gitu. Nah itu terus ada AIMO itu kan Asian International Mathematics Olympiad ya. Terus ada AMO ya, American Mathematical Olympiad dan lain-lain sebagainya. Nah saya lagi asik di situ gitu. Jadi untuk saat ini ya belum kepikiran jadi dosen. Tapi kadang ini yang saya pernah alami juga ya. Saya insya Allah yang sejujur-jujurnya. Saya juga pernah malah memprivat matematik mahasiswa S2 ya, bukan mahasiswa S1. Padahal saya S1 gitu kan. Mahasiswa S2 yang sedang belajar kalkulus tingkat tinggi itu kan. Nah, saya tiba-tiba iya ada WA masuk ke saya minta bantuan. Akhirnya ya udah saya coba membantunya sebisa saya gitu. Nah, itu pernah kayak gitu juga ngalamin gitu. Jadi ilmu-ilmu yang kesana juga saya sudah mulai menengok gitu. Jadi yang kayak tadi ya, khususnya ini buat adik-adik ya, itu manajemen ke depan itu memang benar-benar saya siapkan gitu. Jadi supaya nggak main-main gitu, nggak sembarangan dan nantinya nggak bingung. Jangan lupa channel teman-teman yang ahli di bidangnya juga di silaturahmi ya. Jadi punya teman-teman yang di luar sana gitu. Akhirnya nanti jadi menikmati gitu. Jadi ada tambahan ilmu lain gitu ya dari teman-teman itu ya. Selain dari pondasi di kampus itu. Dari kampus itu sendiri juga alhamdulillah Bu Eka yang mengayomi saya pas dulu skripsi jadi dosen penguji saya mengantarkan saya. Nah, coba saya kalau nggak kuliah di kampus Universitas Peradaban ya belum tentu saya jadi instruktur olimpiade kan gitu ya. Jadi ya saya bersyukur juga di kuliah di Universitas Peradaban. Emang desanya pinter-pinter Mas di Universitas Peradaban sendiri? Termasuk Mbak Eka ini? Ya luar biasa. Luar biasa. Tapi untuk saya ini kalah ya. Dia udah instruktur olimpiade bahkan tingkat internasional gitu. Ibaratnya kalau saya kan ya masih mencetak awal gitu ya. Karena mencetak awal, mencetak mahasiswanya, mencetak. Ya, dan Mas Takwa, ini
ketika menjadi instruktur bimbel di Olimpiade ataupun apa gitu ya Iya. di bimbel ada di Jakarta ini, ya Mas Tama pernah sering mempromosikan nggak? Saya ini alumni dari Universitas Peradaban nggak kayak Oh gitu? iya, saya sering dong. ditanya itu kan, dan saya pun nggak minder ya. Buat apa? Nanti kan ilmu saya dipakai buat meloloskan. Alhamdulillah ada yang medal emas, ada yang perunggu, ada yang silver itu. Yang belum dapat juga ya ada, tapi kebanyakan ya dapat gitu kan. Ya niat aja itu. Dan ya jujur aja ya, jujur itu kan kunci pembuka keberkahan dari ke segala arah ya. Nah itu saya sering ya ngomong deh. Saya dari banyak yang tanya nggak Universitas Peradaban di mana gitu? Oh iya saya jawab di Brebes gitu. Brebes Jawa Tengah gitu. Iya. Ada yang biasanya saya pengen di situ gitu, nggak pernah nggak Mas? Kebanyakan siswa saya wilayahnya kan terlalu jauh gitu kan. Tapi ya pernah ada juga, Bapak dulu kuliahnya di mana sih gitu. Ya saya kasih tahu alamatnya, ini barangkali mau kuliah di situ ya silakan nanti saya arahkan gitu. Oke, ya. Ya, dan ini tentu bisa dengan alumni ya Bu Eka ini dengan almater yang seperti Mas Tawa ini menjadi salah satu duta untuk mempromosikan Universitas Peradaban Bumiayu ya Bu. Iya. Betul ya seperti itu. Iya betul. Dan udah banyak Bu yang seperti Mas Takwa ini kan salah satu dari para alma mater pendidikan matematika yang dari Universitas Peradaban Bumiayu. Banyak sih Mas, banyak. Kan ada juga yang itu ya, dia mengajar di Bali. Terus ada yang mengajar sama Takwa itu di Bekasi ya. Terus ada juga yang terjunnya yang ke dunia pendidikan tapi di media cetaknya. Kebetulan di salah satu penerbit terkenal gitu. Nah, ada juga yang masuk ke perbankan, ada juga yang CPNS atau yang sekarang udah PNS kayak gitu ya. Sebenarnya banyak. Cuman ini kesempatannya yang lagi ada waktu Takwa kayak gitu. Jadi ya udah kita undang ke sini sekalian. Mungkin next time mahasiswanya kali ya. Biar tahu apa ya, maksudnya biar tahu kuliah di Proses pendidikan kuliahnya, matematika peradaban itu seperti apa, terus enaknya kuliah ngambil jurusan pendidikan Mas matematika Takwa aja itu seperti tanya apa. kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu seperti apa Mas? Oh ya yang saya ingat kan saya udah alumni gitu ya. Ya dari proses ya dulu awal-awal itu saya dikasih pendidikan dasar matematika gitu kan ya, pengantar dasar matematika ya di awal-awal ya masih terkait dengan materi-materi SMA ya, tapi makin kesini kok ini makin luas gitu ya, bahkan soal-soal yang dibahas pun bukan kepikiran pas yang awal umumnya itu. Nah ini juga buat jawaban, barangkali ada yang bertanya-tanya SMA nanti seperti apa ya. Itu banyak keunikan yang dari matematika itu sendiri ya. Dari mana sih rumus ini datangnya, itu di perkuliahan dibahas itu. Rumus ini berasal dari begini-begini gitu. Jadi nggak cuma mengerjakan soal aja, enggak. Di sisi lain juga dibekali mata kuliah yang lain. Ada dulu ya yang saya ingat ya, ada bahasa Arab, terus ada psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini saya pakai dalam membimbing Olimpiade matematik juga. Jadi memang mata kuliah yang disajikan di Universitas Peradaban ini proporsional sekali untuk mendukung nanti kita saat berkarir. Ada psikologi pendidikan, ada program komputer, ada bahasa Inggris. Dulu saya bahasa Inggris 1 sama bahasa Inggris 2. Alhamdulillah dapat A itu ya. Ya itu kan menjadi jembatan saya untuk mengawali soal-soal yang tulisannya bahasanya Inggris, yang nantinya itu yang tadi saya pakai buat soal-soal di lomba internasional kan soalnya nggak pakai bahasa Indonesia ya, pakainya bahasa Inggris. Nah itu jadi ya nyaman lah, ilmunya saya merasa kepake semua gitu. Nggak ada yang mubadir gitu ya. Iya. Dan ini tentu dengan pengalaman Mas Takwa ini di saat ini berarti 4 tahun sudah merasakan sukses hasil dari kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu ya. Salah satu harapannya menjadi instruktur sudah tercapai gitu. Menjadi guru juga itu kan di SMA Bekasi ya. Saya akhirnya merasakan menjadi seorang guru mata pelajaran di kelas, kemudian jadi wali kelas juga. Itu kan itu
yang ilmu dari kampus diajarkan itu benar-benar berefek Mhm. untuk menerapkan di dunia pekerjaan. Ya, untuk saat ini di Universitas Peradaban Bumiayu sendiri untuk prodi matematika ininya apa, Bu? C Akreditasinya ya. ha. Kebetulan kita Apa, B? sudah mendapat akreditasi B di tahun 2018. Baru B ya, luar Baru B biasa. ini. Target A. Insya Allah. Amin, amin, amin. Jadi ini tentu dengan akreditasi B ini tidak ada kekhawatiran lagi ya, Bu, untuk sebenarnya untuk teman-teman yang saat ini masih galau gitu ya. Iya, insya Allah. Oke deh. Ya, Bu Mbak Eka, untuk malam hari ini kemudian juga mungkin ada cara sih sendiri di masa pandemi COVID-19 ini untuk matematika. Pembelajarannya. Iya, ya. pembelajarannya. Pembelajarannya. Ya, karena ini kan memang lagi masa pandemi kayak gini ya. Akhirnya kan pembelajaran memang daring, online kayak gitu. Tapi memang harusnya memang udah dari dulu ya Mas ya kita memikirkan pembelajaran daring. Ibaratnya kalau pepatah Jawa kan sedia payung sebelum hujan kayak gitu. Apalagi dulu dari tahun berapa itu yang mulai kita pindah ke IT semua, harusnya itu sudah ibaratnya udah sedia payung kayak gitu kan. Memasuki zaman di era digital itu harusnya kita memang sudah membekali diri, sudah terbiasa dengan yang namanya online lewat digital kayak gitu. Ya pembelajaran matematika di saat pandemi memang lewat daring. Pakainya apa aja? Banyak pakainya. Malah kayak Zoom, Google Meet, terus Microsoft 365 kayak gitu kan. Sebenarnya banyak untuk melaksanakan pembelajaran daring apalagi di matematika. Cuman memang kita terbentur di evaluasinya. Nah, karena tesnya matematika yang tadi CBT itu kan belum memfasilitasi untuk isai. Ya sebenarnya bisa ya Mas ya. Cuma kan kayak anak mengerjakan soal di timer, terus jawabannya harus ketik kayak gitu kan ribet, apalagi matematika yang tadi dibilang banyak rumusnya kayak gitu. Akhirnya kita memang siasati untuk isai jawabannya bisa lewat upload saja. Upload jawaban isainya itu. Yang gitu. saya Walaupun memang bisa masih bisa tulis tangan kayak gitu. Di-upload. Jadi si guru atau dosennya sendiri masih bisa menilai itu tadi keterampilan prosesnya, bagaimana dia menemukan angkanya, menemukan jawabannya atau menyelesaikan permasalahannya kayak gitu. Ya karena memang matematik ini kayaknya misalkan ada rumus panjang saya dulu kalau ngisi kayak gitu, Bu, paling mumet kan matematika, taruh ngarang aja jawabannya. Ya Mas Takwa, untuk masa pandemi ini sendiri karena ini lagi mudik pandemi apa corona atau memang sengaja diundang atau seperti apa ini? Oh iya, ini saya cerita ya. Jadi ini dulu kan saya waktu awal-awal kuliah pernah mengalami kecelakaan. Nah, ini saya rencana kan dulu patah tulang saya di paha itu. Ini mau diambil pennya. Jadi saya pulang dulu gitu kan. Nah, setelah terus Bu Eka tahu pas saya lagi di rumah ya, pas kebetulan berarti ya, nanti mau ada acara podcast gitu, bisa nggak hadir gitu kan. Ya saya upayakan dalam minggu ini segera ya, karena kemungkinan ya minggu depan saya mau operasi, minggu depan ini ya, mohon doanya juga supaya lancar ya. Amin. Nah itu. Ya kemudian berarti untuk masa pandemi ini seperti apa Mas untuk bimbel sendiri di? Nah, ya yang seperti secara umum tadi Bu Eka ini ya sudah ngejelasin aplikasi-aplikasinya. Kalau saya lebih ke praktisnya ya. Saya contohin yang kemungkinan di daerah ini kan kebanyakan SMA gitu ya, SD, SMP, SMA ya. Kalau yang saya pakai nih, pas kebetulan saya ini kan lagi mudik, terusan di sana aktivitas pembelajaran sudah mulai pada tanggal 13 Juli kemarin ya, hari Senin. Nah, jadi kalau saya sendiri itu pakainya aplikasi Zoom ya. Nanti kita presentasi materi di situ. Ini untuk Bapak Ibu guru yang mengajar ya, atau guru bimbel pun sama ya. Kita presentasi lewat Zoom.
nanti anak-anak menyimak ya. Tapi di sisi lain saya juga untuk portalnya itu saya memakai aplikasi Classroom, Google Classroom. Ya, nanti ya bisa ini ya bisa di-download atau dipraktekkan. Saya di Google Classroom itu sudah cukup nyaman karena Google Classroom saya memakainya sudah kemarin saat bulan Maret ya, awal-awal pandemi itu kan di wilayah Jabodetabek itu langsung ditutup dan pembelajaran langsung sudah mulai dengan cara online gitu kan. Nah, saya dari beberapa aplikasi saya pakainya portalnya itu pakai Google Classroom. Di situ kita memanajemen, share informasi, share materi di situ. Nah, untuk materi yang dipresentasikannya saya menggunakan media Zoom gitu. Oke deh, kemudian ini ngobrol ini nggak terasa ya. Iya, Bu Eka, mungkin terakhir di Universitas Peradaban sendiri untuk saat ini kan menjadi salah satu universitas yang ada di Bumiayu, dan ini harapan ke depan seperti apa, Bu? Oke. Harapan ke depan ya makin sukses terus ya, berjaya terus, karena keberadaan Universitas Peradaban sebenarnya juga kan membantu kita ya yang di sini ya. Kalau dulu saya kuliah itu jauh-jauh ke Semarang gitu kan. Nah, untuk daerah yang di sini punya niatan buat kuliah, tetapi mohon maaf misalkan perekonomiannya kurang, ibaratnya tidak bisa kos gitu. Kayak gitu kan sebenarnya sudah mengurangi biaya itu ya, biayanya itu dari biaya hidup. Sebenarnya kan kuliah yang mahal itu biaya hidupnya, Mas. Iya ya kan. Jadi harapannya ya berjaya terus Universitas Peradaban, karena sangat membantu sekali untuk pendidikan, apalagi khususnya di daerah Bumiayu. Oke, dan ini kendala di mengajar matematika apa sih, Bu? Kendalanya ya, waduh, kendalanya apa ya? Selama ini sih nggak dirasakan. Apa karena senang? Ya mungkin karena senangnya itu ya. Kendalanya ya namanya kita memberikan pengajaran ya sama mahasiswa, murid kan sama aja. Kadang ada pernah lah ya jadi murid, kadang ada yang sok iseng, bandel kayak gitu. Mas Tafa bandel nggak? Enggak sih, kalau Tafa enggak. Kalau dia cukup rajin sebenarnya, tapi nggak tahu, katanya kan sebelum, jadi Mas Tafa itu masuk duluan sebelum saya, ya kan. Tapi pada saat saya sudah ngajar sih enggak. Jadi kayak untuk kendalanya sendiri di pembelajaran matematika itu ya itu tadi, harus menyiapkan waktu banyak-banyak belajar. Apalagi kan ibaratnya saya kan ngajarnya tingkat mahasiswa. Setiap semester kadang berubah nih mata kuliah. Harus mempelajari ini kayak gitu. Tapi memang sudah ada fak-faknya sendiri. Kayak saya kan bidangnya di geometri. Jadi setiap itu yang berkaitan dengan geometri ya ketemunya sama saya. Tapi kan geometri juga geometri dasar, ruang, geometri transformasi kayak gitu kan. Ya itu harus selalu menyiapkan waktu buat belajar. Oke. Walaupun punya sebuah hati gitu ya. Iya. Ya, kemudian terakhir Bu, pesan untuk saran mungkin untuk para orang tua dan juga para calon mahasiswa biar kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu, Bu. Oke. Jadi buat kalian nih ya yang bingung mau kuliah ngambil apa, ya udah. Kalau berkeinginan untuk itu tadi yang suka tantangan atau seperti apa ya, gabung kita di Pendidikan Matematika Universitas Peradaban. Kenapa ya? Karena sudah terbukti dan tidak usah khawatir dengan kredibilitas, ya itu kita juga sudah terakreditasi B. Itu kan artinya sudah ibaratnya dapat B aja kan ibaratnya ya itu tadi. Jadi keberadaan pendidikan matematika itu kan di dunia pendidikan khususnya di Indonesia kan memang sudah setara dengan universitas yang lainnya, apalagi didukung dengan prestasi-prestasi dosen dan mahasiswanya. Karena jangan salah, dosen-dosen kita juga berprestasi. Salah satunya ya ibaratnya kita sering memenangkan hibah-hibah penelitian dari Kemenristek-Dikti. Itu juga nggak gampang sebenarnya, Bu. Nggak gampang. Dan untuk
mahasiswa sendiri, alma mater Mas Takwa sendiri ini contoh-contohnya. Ya, Mas Takwa sendiri mungkin ada pesan dan kesan terakhir untuk teman-teman rekan-rekan yang malam hari ini juga lagi mendengarkan masih galau untuk berkuliah. Ya, untuk pesan yang pertama itu untuk adik itu semangat kuliah ya. Kalau mau tanya-tanya ke kakak juga ya silakan kontak Facebook atau IG kakak ya. Nah, untuk yang masih ragu ya kakak sudah membuktikan bahwa kita dimanapun kuliah, terutama ini kita di Universitas Peradaban yang dekat ya. Ya ayo semangat, kakak dukung, pasti kalian bisa seperti kakak. Itu ya aja. mungkin promosikan biar percaya Mas Takwa hasil hasil kerja dari Universitas Peradaban Bumiayu. Mas Takwa mungkin di IG-nya atau Facebook-nya bisa dipromosikan. Oh iya. Nah, nanti di share gitu ya. Iya saya share. Ini juga bisa save juga enggak ya? Nanti bisa. Saya share juga ini. Oke, siap ya. Oke, terima kasih Bu Eka bincang-bincang kita malam hari ini. Iya, ternyata orangnya sendiri, orangnya sendiri. Nggak kenal nggak sayang nggak gitu. Nggak sayang. Iya. Begitupun dengan matematika. Betul ya. Kalau belum mencoba belum kenal kan. Makanya nggak sayang gitu ya. Nggak sayang. Iya. Terima kasih juga Mas Takwa untuk malam hari ini hadirannya. Mudah-mudahan operasinya juga lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan segera sembuh seperti sedia kala. Dan baik, terima kasih dan juga temannya semuanya. Ya, terima kasih untuk malam hari ini bincang-bincang kita malam hari ini bersama Ibu Eka Farida Fasya, SSI MPD. Beliau adalah dosen Prodi Matematika Universitas Peradaban Bumiayu, dan juga Mas Takwa Tri Subekti SPD. Beliau adalah alumni Prodi Matematika Universitas Peradaban Bumiayu yang kebetulan malam hari ini sudah menjadi seorang pengampu juga bimbel yang tentu ini, dan juga menjadi orang pengantar Olimpiade. Instruktur Olimpiade. Dan ini tentu berkat hasil ilmu yang didapatkan Mas Takwa dari Universitas Peradaban Bumiayu. Dan seperti disampaikan Mbak Eka tadi, bahwa Universitas Peradaban Bumiayu khususnya di Prodi Matematika sendiri sudah akreditasi B, yang artinya tidak ada kendala dan juga bisa untuk alma maternya juga untuk mendaftar PNS dan juga lain sebagainya. Ini tentu sebuah keuntungan untuk teman-teman adik-adik kita yang malam hari ini atau tahun ini lulus di SMA, kemudian ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ke Universitas Peradaban Bumiayu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Eka untuk hadirannya malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Mas Takwa, terima kasih. Ya, dan akhirnya topmannya Bayu Ahmad yang bertugas untuk malam hari ini, dan juga seluruh kerabat kerja. Ada rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan banyak terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.